Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Adinda Paramita dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Parang dengan NIM 23071108343. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian mikir kenapa sih setiap negara di dunia itu punya sistem dan cara berpikir yang berbeda-beda dalam mengatur kehidupan masyarakat? Nah, teman-teman sekalian, hal ini dipengaruhi oleh adanya ideologi. Apa sih itu ideologi? Ideologi yaitu pandangan atau cara berpikir yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas 5 ideologi besar di dunia yang berpengaruh nih. Nah, yang pertama ada kapitalisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga sosialisme, yang keempat komunisme, dan tentunya saja yang paling terakhir adalah ideologi Pancasila. Nah, aku juga akan membahas bagaimana penerapannya di Indonesia. Yuk, langsung aja ke pembahasan yang pertama adalah ideologi kapitalisme. Nah, teman-teman, ideologi kapitalisme ini pertama kali muncul pada abad ke-18 setelah revolusi industri di Inggris. Nah, tokoh utamanya adalah Adam Smith lewat bukunya The Wealth of Nations tahun 1776. Nah, kali ini intinya kapitalisme ini menekankan kebebasan pasar dan kepemilikan pribadi. Artinya masyarakat bebas berusaha mencari keuntungan, bahkan bersaing di pasar tanpa banyak campur tangan pemerintah. Ada campur tangan pemerintah namun tidak sepenuhnya mengatur. Nah, setiap ideologi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dalam kapitalisme ini, sistem ini bisa memacu inovasi, membuat ekonomi tumbuh cepat dan menghargai kerja keras individu. Tapi di sisi lain juga ada kekurangannya. Nah, kapitalisme ini bisa bikin kesenjangan sosial makin lebar dan kadang cenderung lebih memperlihatkan adanya eksploitasi sumber daya alam maupun manusia. Nah, penerapannya di Indonesia sendiri, kapitalisme ini terlihat jelas pada masa Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1998. Nah, pemerintah dalam hal ini membuka investasi asing dan fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap dikontrol agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Nah, yang kedua, liberalisme. Nah, apa sih ini liberalisme? Nah, liberalisme ini ideologi yang muncul di abad ke-17 sampai ke-18 sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja absolut di Eropa. Nah, tokoh utamanya siapa di ideologi liberalisme ini? Tokoh utamanya adalah John Locke. John Locke tersebut memperjuangkan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintah berdasarkan kesepakatan rakyat. Nah, sama seperti sebelumnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam liberalisme ini menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat, dan demokrasi. Apa kekurangannya? Nah, kekurangannya dalam hal ini kalau kebebasan dijalankan tanpa batas, bisa muncul sikap individualisme dan berkurangnya rasa gotong royong. Nah, Indonesia pernah merealisasikan nilai-nilai liberalisme dalam masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Nah, tapi sistem ini kurang cocok di Indonesia karena menimbulkan perpecahan antar partai dan instabilitas politik. Nah, pada akhirnya Indonesia balik lagi ke ideologi Pancasila yang lebih sesuai karena mengajarkan kebebasan tapi tetap dalam batas tanggung jawab sosial. Nah, yang ketiga ada sosialisme. Sosialisme ini berkembang pada abad ke-19 sebagai kritik terhadap kapitalisme. Nah, tokohnya siapa? Tokoh-tokohnya nih ada Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, dengan karya yang terkenal mereka yaitu The Communist Manifesto pada tahun 1848. Nah, sosialisme ini berfokus pada pemerataan kesejahteraan dengan negara berperan besar dalam mengatur ekonomi supaya tidak ada jurang antara kaya dan miskin. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ada kelebihan dan kekurangan itu, teman-teman. Nah, kelebihan sosialisme ini menekankan keadilan sosial dan solidaritas masyarakat, sedangkan kekurangannya kadang pada ideologi sosialisme membatasi kebebasan individu dan bisa bikin ekonomi lebih lambat karena terlalu dikontrol. Di Indonesia
Indonesia, pemikiran sosialisme mempengaruhi Soekarno yang menciptakan konsep marxisme. Nah, sosialisme khas yang ada di Indonesia yaitu pihak pada rakyat kecil. Nilai sosialisme ini juga terrealisasikan dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita next ke selanjutnya yaitu komunisme nih teman-teman. Nah, komunisme ini bisa dibilang ideologi yang lebih ekstrim daripada sosialisme. Tokohnya masih sama, Karl Marx, tapi juga dikembangkan oleh Vladimir Lenin lewat revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917. Nah, komunisme ini menolak adanya kepemilikan pribadi nih teman-teman. Jadi semua alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal itu dimiliki bersama. Nah, dalam hal ini negara memiliki kontrol penuh dalam produksi tersebut. Nah, kelebihan komunisme ini menjanjikan pemerataan ekonomi total dan penghapusan kelas sosial. Namun, dalam hal ini komunisme cenderung lebih mengekang kebebasan individu dan bisa berubah jadi pemerintahan otoriter. Di Indonesia, paham ini pernah berkembang lewat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, setelah peristiwa G30 SPKI, ideologi ini dilarang karena bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, nilai ini juga dilarang, ideologi ini juga dilarang secara resmi melalui Tap MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah, selanjutnya kita ke ideologi yang terakhir yaitu ada ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang menjadi dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, Pancasila digali dari kepribadian bangsa oleh I.A. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juli 1945 lalu disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila adalah sintetis dari berbagai ideologi di dunia. Dari kapitalisme ia mengambil semangat kerja keras, dari sosialisme ia mengambil nilai keadilan sosial, dari liberalisme penghargaan terhadap kebebasan, tetapi semuanya disatukan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, kelebihan Pancasila yaitu bersifat terbuka, seimbang antara individu dan masyarakat, dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, kekurangannya juga kadang ideologi Pancasila ini hanya dijadikan simbol, belum sepenuhnya dihayati dan diterapkan secara nyata pada kehidupan sehari-hari. Nah, implementasinya terlihat dalam berbagai bidang seperti aspek politik yaitu demokrasi Pancasila, aspek ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan, aspek sosial seperti semangat gotong royong, aspek pendidikan seperti pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, jadi Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga penyaring ideologi asing agar tetap sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia. Nah, dari semua ideologi yang udah aku sebutkan, mulai dari kapitalisme hingga ideologi Pancasila, bisa kita simpulkan bahwa setiap ideologi itu punya tujuan dan nilai yang berbeda-beda. Nah, dari kapitalisme menonjolkan kebebasan ekonomi, dari liberalisme menonjolkan kebebasan individu, sosialisme dan komunisme menekankan kesetaraan, dan sementara Pancasila ini menurut saya hadir sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan semuanya. Nah, Pancasila bukan hanya sebagai ideologi atau dasar negara bagi Indonesia, bagi negara kita, tetapi juga identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itulah tugas kita sebagai generasi muda adalah terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.